rekan-rekan edukasi semuanya, sesuai dengan timeline video yang sudah dicantumkan di sini, pada video kali ini akan membahas mengenai alat-alat pendidikan. Di mana video ini merupakan pemenuhan tugas proyek dari mata kuliah Ilmu Pendidikan. Video ini dipersembahkan dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Lidita Rolois Tanggang, yang kedua Nabila Priani, yang ketiga Nadila Boru Ginting, dan yang keempat Nadia Inanda. Baiklah, pada video kali ini ada 4 subjek atau bahasan yang akan dibahas mengenai alat-alat pendidikan. Apa aja sih? Yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan alat-alat pendidikan? Kemudian, yang kedua, apa saja macam-macam alat pendidikan itu? Kemudian, yang ketiga, bagaimana sih alat-alat pendidikan abstrak? Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat pendidikan? Nah, keempat hal tersebut akan dibahas pada video kali ini, sehingga untuk memahami materi tersebut, simak videonya baik-baik ya. I'm happy that you here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Materi yang pertama yakni definisi alat-alat pendidikan. Nah, kita sebagai mahasiswa, baik pun itu dulu pernah jadi siswa atau murid, kita sudah mengalami dan mengetahui apa itu pendidikan. Tapi rekan-rekan pernah nggak sih mencari tahu tentang apa itu definisi alat-alat pendidikan? Nah, definisi alat pendidikan ini dimaknai suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Nah, sehingga alat pendidikan ini merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian, untuk materi yang kedua, yaitu macam-macam alat pendidikan. Nah, setelah mengetahui apa itu yang menjadi definisi alat pendidikan, materi yang kedua yaitu macam-macam alat pendidikan, di mana kita dapat membedakan alat-alat pendidikan itu ke dalam 2 golongan, yaitu yang pertama alat pendidikan preventif. Apa sih alat pendidikan preventif itu? Nah, alat pendidikan preventif yaitu alat pendidikan yang bersifat pencegahan. Tujuan alat pendidikan preventif itu diadakan jika maksudnya itu mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik. Kemudian, untuk macam-macam alat pendidikan yang kedua yakni alat pendidikan represif. Apa sih alat pendidikan represif? Nah, alat pendidikan represif ini disebut juga alat pendidikan kuratif, alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif. Sehingga alat pendidikan represif ini bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik dan tertib. Materi yang ketiga yakni alat-alat pendidikan yang abstrak. Alat-alat pendidikan yang abstrak ini ada 8. Yang pertama ada pembiasaan. Pembiasaan yang dimaksud yakni anak didik biasanya melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat belajar. Sehingga pembiasaan ini adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih sangat kecil. Alat-alat pendidikan yang abstrak yang kedua yakni pengawasan. Pengawasan yaitu alat pendidikan yang penting dan harus dilaksanakan. Biarpun secara berangsur-angsur, anak itu harus diberikan kebebasan. Tujuannya adalah membentuk anak supaya akhirnya dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya, mendidik ke arah kebebasan. Kemudian, alat-alat pendidikan yang abstrak yang ketiga yakni perintah. Perintah ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak. Sehingga tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung
tujuan ke arah perbuatan susila. Kemudian alat-alat pendidikan yang abstrak yang selanjutnya, yang keempat, yakni larangan. Larangan itu biasanya kita keluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, bukan yang merugikan atau yang membahayakan dirinya. Kemudian alat-alat pendidikan yang abstrak yang selanjutnya yaitu ganjaran. Ganjaran merupakan salah satu alat pendidikan, alat mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya itu mendapat penghargaan. Kemudian alat-alat pendidikan yang abstrak yang selanjutnya yakni hukuman. Setelah ganjaran, hadirlah hukuman. Nah, berbanding terbalik bukan? Sehingga pada hukuman dikatakan bahwa masalah hukuman merupakan masalah etis yang menyangkut soal baik buruk dan soal norma-norma. Selanjutnya, alat-alat pendidikan yang abstrak yang selanjutnya yaitu keteladanan. Nah, keteladanan ini merupakan tingkah laku, cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak. Nah, dengan keteladanan ini lahirlah gejala identifikasi positif, yaitu penyamaan diri dengan orang yang ditiru. Kemudian, alat-alat pendidikan abstrak yang terakhir, yakni yang ke-8, yakni pujian. Bisa dikatakan sebagai pujian dan hadiah. Nah, pujian dan hadiah ini merupakan tindakan pendidikan yang fungsinya memperkuat penguasaan tujuan pendidikan tertentu yang telah dicapai oleh anak didik. Nah, sehingga hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat pendidikan ini, yang pertama, alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat pendidikan yang kedua, yakni pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat pendidikan yang ketiga, yakni biaya alat pendidikan relatif murah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat pendidikan yang keempat, yakni alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan alat pendidikan yang kelima atau yang terakhir, yakni alat pendidikan relatif ringan dan mudah untuk dipindah-pindahkan. Baiklah, sekian penjelasan mengenai alat-alat pendidikan pada video kali ini. Terima kasih, bye-bye.